Namaku Fatur Rahman. Aku sekolah di SMA Negeri 1 Banguntapan. Sebagai anggota Saka Kalpataru Bantul, menjaga lingkungan sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabku. Hijau daun yang menyejukkan mata, udara segar tanpa polusi, selalu kurasakan setiap hari. Berkeliling di daerahku, membuatku semakin terpesona. Melihat orang tua sedang bekerja di sawah tanpa keluh, anak-anak bermain dan tertawa tanpa beban. Kadang aku berpikir, apakah cuman mereka akan bertahan hingga hari kelak? Dunia kini mengalami banyak perubahan dari berbagai sisi, terutama pada lingkungan. Kini, banyak bencana yang datang tanpa diundang. Tanpa disadari, penyebabnya adalah dari diri kita sendiri. Beberapa hal kecil yang sering kali kita acuh ternyata menjadi faktor penyebab peningkatan gas rumah kaca yang berpengaruh dalam perubahan iklim. Hal-hal kecil yang sering kita lalai dalam kehidupan sehari-hari seperti lupa mematikan kipas angin dan lampu. Hal itu menyebabkan pemborosan energi. Sama halnya dengan menggunakan AC. Selain membutuhkan energi yang cukup banyak, AC yang banyak digunakan juga melepaskan sekitar 100 juta ton karbon yang dapat menyebabkan suhu bumi makin terasa panas. CFC untuk kulkas dan aerosol. CFC tidak terbentuk secara alami. Kamu memakainya untuk keseluruhan proses industri. CFC digunakan sebagai pendingin di lemari es dan bahan pembakar pada aerosol. Aerosol juga terdapat pada parfum semprot. Untuk itu, kita bisa menggantikan dengan parfum semprot yang bebas kandungan aerosol. Penggunaan kendaraan. Pembuangan gas pada kendaraan juga mengandung banyak polusi gas kimia lainnya karena bensin termasuk bahan bakar fosil. Hal itu menyebabkan meningkatkan gas rumah kaca. Terakhir, tempat pembuangan sampah. Saat kamu membuang makanan dan sampah taman ke dalam tempat sampah, sampah-sampah tersebut akan dibawa dan terkubur di tempat-tempat pembuangan sampah. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim. Saat sampah yang berada paling bawah mengalami pembusukan, terbentuklah gas metan. Selain sampah, sapi menciptakan gas metan saat rumput mengalami peragian di perutnya. Ada sekitar 1,2 miliar ternak sapi di dunia. Semuanya menambah kadar gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim di seluruh dunia. Jika hal itu terjadi secara terus-menerus, lama-kelamaan akan berdampak pada iklim. Perubahan iklim tepatnya. Perubahan iklim akan berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah perairan. Hal lainnya seperti bencana akan datang mengantri hari demi hari, seperti kekeringan yang berkepanjangan, wabah penyakit, mencairnya kutub es yang menyebabkan naiknya permukaan air laut, banjir di mana-mana, dan juga cuaca ekstrim. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal sederhana seperti halnya mengolah sampah dengan prinsip 3R. Yang pertama yaitu reduce,
atau mengurangi jumlah penggunaan barang. Contoh, saat kita belanja di pasar, alangkah baiknya kita membawa tas sendiri dan tidak menggunakan kantong plastik. Kedua, yaitu reuse atau menggunakan kembali barang. Contohnya, setiap kita membeli minuman, banyak sampah sedotan yang menumpuk karena hanya sekali pakai. Langkah tepat yang bisa kita lakukan yaitu beralih menggunakan sedotan stainless yang dapat digunakan kembali. Sekarang sudah banyak produk yang menjual barang-barang ramah lingkungan. Ketiga, yaitu recycle atau mendaur ulang barang. Kita bisa memanfaatkan kotoran ternak atau daun kering untuk dijadikan pupuk organik yang aman untuk lingkungan dan tidak merusak tanah. Dengan melakukan langkah yang benar, maka akan dihasilkan pupuk yang baik dan dapat dijual atau digunakan sendiri. Jadi, sampah yang awalnya tidak bernilai bisa kita ubah menjadi kerajinan, pupuk, dan barang berhasil lainnya sehingga memiliki nilai jual dan mengurangi jumlah sampah tersebut. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Seperti saat ke sekolah, kita bisa menggunakan sepeda. Selain ramah lingkungan, bersepeda juga membuat tubuh kita menjadi sehat. Menghemat penggunaan listrik. Saat siang hari, alangkah baiknya kita mematikan lampu agar bisa hemat energi. Menghemat air juga harus dilakukan, karena air merupakan kebutuhan hidup setiap orang. Kita bisa menggunakan secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya untuk cuci tangan dan menyiram tanaman. Melakukan reboisasi di daerah gundul atau tempat yang kurang tanaman, seperti contoh melakukan penanaman di pekarangan rumah bersama ibu, ayah, atau adik. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kita bisa menjaga dan mengurangi perubahan iklim yang terjadi di dunia ini. Kita bisa hidup dengan nyaman, juga tidak merasa bersalah kepada anak cucu kita nanti. Ayo, sama-sama selamatkan bumi dari perubahan iklim. Karena langkah kecil kita bermanfaat untuk anak cucu tercinta.